Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Penggelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati dan teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Penggelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Penggelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang
dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Untuk pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan tema iman yang terwujud dalam sikap yang adil terhadap semua ciptaannya. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dengan 2, semua yang tercipta. Pada saat bait yang kedua nanti jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kembali jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 sampai 3. Ku datang kepadamu.
kehidupanku, anak domba Allah. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur yang kita ucapkan secara litani. Ya Tuhan, hari ini kiranya kasih-Mu nyata bagi kami. Langit dan bumi menandakan kebesaran-Mu, alam semesta menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Sang Pencipta dan Pemelihara. Ampunilah kami yang sering lupa untuk memelihara ciptaan-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bumi sering berduka, tanah menderita oleh berbagai ulah kami, air tercemar dan pepohonan bertumbangan. Sering kami tak pikirkan penderitaan mereka. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jika kami mengingat kasih dan pengorbanan-Mu, ketika Engkau menciptakan semesta, Engkau berfirman bahwa semua ciptaan-Mu baik. Sungguh kami menaruh hormat kami kepadamu selama-lamanya. Ampunilah kami, Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Kepadamu kami bersyukur atas alam semesta ini. Amin. Jemaat saling menyampaikan salam satu dengan yang lain, ya, sebagai ungkapan perdamaian dimulai oleh pendeta yang bertugas, majelis dan jemaat. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat yang keempat hingga yang ketujuh dengan perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicekikkan. Mohon maaf. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya
seperti terdapat dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Rasul demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan yang Haleluya, haleluya, haleluya. ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan. Dengarkan nas pengantar dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami puji, kami sembah, kemuliakan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang perjalanan hidup kami pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan daripada berkat-Mu. Semoga berkatilah persembahan ini agar menjadi kemuliaan nama-Mu, dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55 ayat 1 sampai 3. Hai puji namanya. Cakrawala, hai puji
Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah atau di mana saja berada, dan Bapak Ibu yang berhadir pada saat ini di gedung gereja, kita sampai kepada pemberitaan firman Tuhan yang sesuai Almanak Nats Gerejawi kita dari Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum saya membawa kita dalam pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami imani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh yang kudus, beserta kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas suka dan duka kehidupan yang kami boleh jalani. Semuanya mengandung arti untuk kami terus berpaut kepada Tuhan, bahwa ketika kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, apalah kami Tuhan, kami bagaikan ulat dan debu, tak berarti apa-apa. Ya Tuhan, kami hanya memandang wajah-Mu dan hadirat, serta berpengharapan bahwa dalam pelbagai keadaan kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan di dalam Roh yang kudus beserta dengan kami, melalui kehadiran sanak saudara Handai Taulan, melalui kecukupan atas makanan, minuman, atas apa yang kami pakai, dan atas apa yang kami tempati. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan bagian dari hidup kami, dari waktu kami dalam ibadah minggu ini. Dalam segala pikiran, perasaan, dan perbuatan kami yang terkadang tidak menentu, hampa, bahkan kosong. Kami rindu Tuhan mengisi kami dengan firman-Mu yang akan menuntun kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Urapi hamba-Mu dan sekalian kami jemaat-Mu yang bersama akan mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang tidak menentu, yang menghalang-halangi kami mendengar dan menyampaikan berita firman Tuhan, yang mengintimidasi pikiran dan perbuatan kami, sehingga kami jauh dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Roh-Mu yang kudus Tuhan, berkuasa dalam pikiran, hati, dan juga dalam tindakan kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Jangan memandang muka. Yang demikian bunyinya Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan, duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdiri di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi,
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Kita adalah makhluk sosial, artinya hidup berdampingan dengan orang lain atau hidup di antara orang lain dengan sesama kita. Kita seringkali berjumpa, bertemu dengan orang baru ataupun orang yang sudah lama, siapapun dia. Tentulah ketika kita bertemu baik dengan orang baru atau orang lama, baik dekat atau jauh, selalu kita memakai atau menggunakan indera penglihatan kita, yakni memandang atau melihat orang tersebut. Ya, tidak ada orang yang bertemu itu kecuali orang yang punya kekurangan tidak bisa melihat. Kalau kita yang bisa melihat ini, pasti kita akan menyalami, kemudian kita akan memandang mukanya, menyapa dia. Nah, dalam kita melihat atau memandang ini, ya tidak dapat dipungkiri. Kita akan melihat wajahnya, rambutnya, tangannya, kakinya, atirnya, tubuhnya, dan apa yang ia kenakan, apakah pakaiannya, apakah topinya, sepatunya, kacamatanya, dan sebagainya. Dan apa yang lain-lainnya. Nah, ini tidak dapat kita pungkiri, demikian adanya. Nah, dari apa yang kita lihat, apa yang kita pandang dengan orang yang baru atau orang yang lama ini, saudara-saudara, ya tentu ada penilaian kita. Kita akan menilai apakah orang ini orang yang sederhana, orang yang kaya atau miskin, orang yang berpendidikan, dan sebagainya. Bisa kita lihat dari tampilannya. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah bisa saja apa yang kita lihat, apa yang kita nilai ini keliru. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kalau kita memandang orang atau melihat orang dari penampilan lalu kita menilainya orang ini orang kaya atau orang miskin, kenyataannya bisa terjadi bahwa orang yang kaya tetapi dia senang berpenampilan seperti orang yang biasa-biasa saja. Tidak terlihat atau tidak mencerminkan dia sebagai orang yang kaya raya. Bisa saja dia senang memakai sendal jepit. Bisa saja dia memakai pakaiannya itu-itu saja. Tidak setil, tidak perlente begitu. Nah, saudara-saudara, bisa saja orang yang berpenampilan kemudian yang sederhana ini, yang tadi senang berpenampilan orang kaya, yang senang berpenampilan sederhana, dan kebalikannya. Ya, ini bisa keliru kita ya. Nah, kemudian dari segala kebaikan atau kejahatan, ini karena berbicara tentang hati. Jadi dalam hal ini catatan terhadap apa yang kita pandang, apa yang kita lihat bisa juga keliru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hal yang seterusnya adalah tentang perlakuan kita.
Jadi terhadap penilaian dan apa yang kita pandang ini mengiring kita kepada perlakuan kita. Apakah kita karena dia terlihat lusuh, terlihat dia sederhana, apa yang ia pakai, penampilannya, mengiring kita kepada perlakuan kita. Apakah kita menerima dia atau menolak dia? Dan kemudian orang yang terlihat atau penampilannya begitu, begitu. Itu juga akan mengiring perlakuan kita terhadap orang tersebut. Juga terhadap kebaikannya, sikap perilakunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam nats ini saudara-saudara, Yakobus ingin menegur sikap dalam teks nats ini. Yakobus ingin menegur sikap orang yang suka membeda-bedakan. Nah, jadi ada orang yang kita temukan itu dia kaya atau miskin, kemudian kita dari penilaian atau perlakuan memilah-milah atau membeda-bedakan. Kemudian mendiskriminasikan orang berdasarkan status sosialnya, pangkatnya, kedudukannya, golongannya. Nah, dalam hal ini, teks nats ini adalah dalam lingkungan jemaat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di dalam berjemaat ada orang-orang yang suka membeda-bedakan orang berdasarkan status kaya atau miskin. Perlakuan dalam pelayanan, penerimaan atau penolakan, juga dalam hal memberi kesempatan dia melayani. Kalau ada jemaat yang kaya, maka akan disanjung-sanjung. Baik itu pemberiannya, baik itu perkataannya, dan sebagainya. Dan diberi kesempatan pelayanan yang seluas-luasnya. Walaupun pada kenyataannya, ia tidak atau belum siap melayani. Sedangkan yang miskin, itu dipinggirkan dan tidak dianggapkan. Nah, jadi kenapa dalam nats ini terjadi dari Yakobus demikian? Karena memang terjadi pemilah-pemilahan atau terjadi hal yang demikian adanya, makanya ia menegur. Nah, pertanyaan-pertanyaan bagi kita, Yakobus ini ingin menulis atau Yakobus menulis surat ini, apa maksudnya, apa tujuannya? Dan tentunya dia tidak mendiskreditkan orang kaya itu salah atau orang miskin itu salah. Orang tidak boleh kaya, orang tidak boleh memiliki lebih, tidak, saudara-saudara. Ya, kalau dalam nats ini kalau kita baca separoh-separoh, menafsirkannya separoh-separoh, menjadi orang kaya itu tidak boleh ya, susah ya, salah ya begitu. Yang lebih berbahagia adalah orang miskin begitu. Sehingga kita cenderung senang menjadi orang miskin. Padahal kenyataannya menjadi orang yang susah itu sekarang ya susah begitu. Untuk bekerja, untuk ini itu dan sebagainya, kalau kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ya kelaparan kita. Nah, saudara-saudara, Yakobus dalam hal ini ia ingin meluruskan. Ia ingin meluruskan. Dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jadi ingin meluruskan tentang perlakuan orang yang berlebihan terhadap orang yang punya kelebihan. Dalam hal ini orang kaya. Ya, bisa dilihat dalam ayat 1 itu. Kalau orang yang pakai cincin dikatakan emas yang besar-besar, ya diperlakukan berlebihan. Lalu orang yang tidak punya apa-apa diperlakukan tidak baik begitu. Ini yang ingin diluruskan. Jadi lebih kepada sikap memperlakukan orang tersebut, itu yang ingin diluruskan. Kemudian yang kedua, maksud dan tujuan dari Yakobus ini adalah diharapkan ini supaya pendengar atau yang membacanya
menyerukan, dengarkanlah dikatakan, dengarkanlah. Kemudian yang ketiga, ada akibat atau dampak dari orang yang membeda-bedakan, dari orang yang memilah-milah, dari orang yang memandang muka, memandang status, memandang jabatan. Nah, saudara-saudara, ini yang ingin disampaikan oleh penulis ini, bahwa ketika membeda-bedakan, memilah-milah status sosial, pangkat, jabatan, kaya, miskin diklasifikasi, kemudian baru ada penerimaan penolakan, ini yang ingin diluruskan. Semua bermuara dari dalam nats ini adalah kenapa tidak boleh demikian? Adalah karena bermuara kepada Yesus, saudara. Bermuara kepada Yesus, kepada Allah itu sendiri. Bagaimana Allah? Di mana Allah itu adalah tidak membeda-bedakan dan tidak memilih-milih, memberikan keselamatan, memperlakukan manusia. Ia memandang semua kita sama berharga. Nah itu, jadi kenapa Yakobus itu demikian adalah karena bermuara kepada Kristus itu sendiri, yang dimana ia menempatkan dan memberikan kasih karunia keselamatan itu tidak membeda-bedakan orang. Sekalipun orang itu berdosa. Nah, jadi dari dalam nats ini yang menjadi perenungan daripada kita adalah semua orang bisa menyebut dirinya memiliki iman. Amin. Kita beriman. Amin. Kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semua orang bisa mengamalkan imannya sesuai dengan yang dia pahami. Tetapi pengalaman iman yang bagaimana yang benar di hadapan Allah, dan kita mempraktekkan iman itu di hadapan Allah yang benar itu bagaimana? Nah, di sini Yakobus meluruskannya dan memberikan kepada kita bahwa iman kita kepada Yesus itu kita praktekkan dalam hal jangan memandang muka. Jangan memandang status sosial orang itu kaya atau miskin, kemudian memperlakukannya berbeda-beda. Karena dalam pikiran dan hati sekalipun kalaupun kita tidak mengucapkan, Tuhan tahu. Nah, jadi itu. Jadi hendaklah iman kita kepada Yesus Kristus itu kita praktekkan secara nyata. Menjadi khotbah yang nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Penulis Yakobus berkata, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Berarti telah didapati bahwa ada kekeliruan dalam jemaat tentang mengamalkan iman dari Tuhan. Kekeliruannya adalah ada pada memandang muka, di mana objek iman yang ditujukan kepada manusia itu yang kelihatan. Itu salah besar dikatakan. Karena mengamalkan iman yang benar adalah kepada objek yang tidak kelihatan. Jadi pertanggungjawabannya adalah terhadap Tuhan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Sebagai sumber daripada iman kita tersebut. Akibat pengamalan iman yang keliru maka akan berdampak pada aplikasi iman itu sendiri. Penulis ini berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalimat ini hendak mengingatkan kita tentang keteladanan Kristus Yesus yang tidak membeda-bedakan dalam mengasihi semua manusia. Dia datang ke dunia ini untuk mengasihi setiap orang yang berdosa, yang rindu dan haus akan keselamatan tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-9 sampai ke-10, penulis ini menegaskan bahwa orang yang memandang muka adalah berdosa, dia dikatakan di sana, dan melanggar hukum. Ada konsekuensi logis yang akan terjadi bila di dalam jemaat terjadi kondisi suka membeda-bedakan berdasarkan kaya miskin. Dan kalimat berbuat dosa dan melakukan pelanggaran menunjukkan ada unsur kesengajaan. Nah ini. Kenapa dia dengan tegas mengatakan orang yang membeda-bedakan ini berdosa dan melakukan pelanggaran? Karena ada unsur kesengajaan, artinya dia tahu itu orang kaya, itu orang miskin, tetapi dia sengaja memperlakukan
pemilah-milahan tersebut. Nah, ini yang dikatakan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita pada saat ini adalah, apakah dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, baik di lingkungan pekerjaan atau di gereja, kita terdapat membeda-bedakan atau memilah-milah, memilih-milih pelayanan kita atau perlakuan kita terhadap orang lain atau terhadap sesama kita? Ini tamparan keras bagi saya secara khususnya, firman ini, bagi kita semua. Nah, mengingatkan kembali kepada kita, jikalau kita pernah, sudah, telah, dan akan, maka mari kita berdasarkan firman Tuhan ini untuk mengoreksi diri kita sendiri, agar kita kembali kepada firman kebenaran, bahwa Yesus Kristus itu sendiri tidak memilah, memilih, membeda-bedakan setiap ciptaannya. Semua orang itu sama di hadapannya. Ini juga yang mau disampaikan pesan dalam rangka Hari Pendidikan Teologi, yang dimana pendidikan teologi itu mempersiapkan mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi pelayan yang unggul dalam setiap kegiatannya, pelayanannya ketika ia terjun dalam lapangan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi yang rendah hati seperti Kristus, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi orang lain sebagaimana diri kita sendiri. Amin. Kita saat teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara. Melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita menilik hati kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus memberikan pembaharuan akal budi, sehingga dalam memandang, menilai, dan memperlakukan orang lain, kasih Kristus yang menjadi dasarnya. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari pemuda remaja Jemaat Kereng Bangkirai dengan puji-pujian mereka. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom Bapak Ibu, semoga pujian ini bisa menjadi penguat bagi kita, dan semoga pujian ini juga dapat menemani hari-hari kita. Bagi yang tahu lagunya bisa ikut bernyanyi.
Terima kasih atas pujiannya, memberkati kita bahwa selaras dengan apa yang difirmankan Tuhan tadi, Tuhan melihat dan menilai hati kita. Bapak Ibu, masing-masing pribadi lepas pribadi yang hadir di rumah ataupun di mana saja yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, mempersiapkan diri untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa syafaat. Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan, perkatakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan, harapan, dan Tuhan hanya sejauh doa. Amin. Ayo Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Hamba-Mu yang sederhana ini terbatas untuk menyampaikannya, mengatur kata dan kalimatnya. Tetapi Roh-Mu yang kudus mengatur kata dan kalimat itu dan melekatkannya dalam pikiran dan hati sanubari kami masing-masing. Dan kami menjadi pelaku firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Diberkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang hari ini. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, dari sinode, resort, sampai ke jemaat-jemaat. Diberkatilah ya Tuhan persembahan-persembahan yang diberikan, yang disampaikan. Baik itu berupa uang, tenaga, benda, pikiran. Biarlah semuanya menjadi layak di hadapan Tuhan, dipergunakan untuk pekabaran Injil Tuhan. Sehingga olehnya banyak jiwa-jiwa yang datang haus dan rindu kepada Tuhan. Diberikan roh kecakapan, keberanian, kesetiaan dan cinta kasih yang dalam. Sehingga kami bersatu hati bersepakat melayani dan menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Ya Tuhan, diberkatilah jemaat-Mu yang bekerja sebagai pegawai negeri ataupun yang bergerak di bidang swasta. Rumah tangga kami dengan segala kebutuhannya dicukupkan dan dilimpahkan. Dijauhkan dari segala celaka, bahaya, malapetaka, sakit, penyakit, bahkan kematian yang sia-sia. Dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berduka cita dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan memberi kelegaan, yang mengalami kebuntuan, bahkan menjauhkan diri dari Tuhan dan sesama karena pergumulan-pergumulan kehidupan ataupun karena kesukacitaan. Tuhan merangkul mereka. Tuhan memakai sekalian kami melalui perkataan-perkataan yang membangun. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar sehingga dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada, kami dapat bertanggung jawab menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah anak-anak kami dari yang ada dalam kandungan sudah dilahirkan, masih kecil sampai kepada yang menempuh pendidikan menyelesaikannya atau sudah menyelesaikannya. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kami orang tua untuk menuntun, mengarahkan, mendidik, menasihatkan anak-anak kami dengan tidak jemu-jemu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus memakai kami untuk mengembalakan mereka. Sebab apabila dunia yang mengajarkan dan mengembalakan mereka, maka tentulah mereka akan jauh dan sesat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberikan roh yang penurut kepada anak-anak kami
Sehingga hati dan tindakan yang membangkang, yang jauh daripada Tuhan, bahkan tidak sesuai dengan harapan, Tuhan merangkul mereka dengan kasih-Mu yang kudus. Sehingga anak-anak kami fokus dengan tujuannya, dengan hidup mereka. Sehingga mereka dewasa dan mandiri dan menjadi pribadi yang dipakai oleh Tuhan dengan heran. Tekun, giat, rajin belajar dan terus mengasah keahlian sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka menyelesaikan pendidikan, mereka dapat menciptakan pekerjaan mereka, memperoleh penghasilan dan menjadi kebanggaan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu yang terlantar, bahkan terabaikan, bahkan yang tercecer dari pelayanan dan penglihatan kami. Tuhan Yesus memakai program majelis jemaat dari setiap kategorial agar semuanya ya Tuhan dapat terlayani dengan baik. Pada saat ini kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk mereka yang berulang tahun kelahiran pernikahan sepanjang hari minggu bulan ini, dan yang mengadakan perjalanan baik jauh dekat sepanjang hari dan minggu ini. Tuhan memberi selamat dan sukacita yang penuh kepada mereka. Berkat-berkat Tuhan yang ada dapat dikelola, dapat dinikmati, dapat dipergunakan dengan bertanggung jawab, dengan sukacita, dan dinikmati bersama-sama dengan anggota keluarga rumah tangga masing-masing. Kami juga mendoakan ya Tuhan, Majelis Sinode GKE periode yang baru ini, Tuhan pakai mereka dengan heran oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga strategi yang akan dirancangkan, digunakan, diprogramkan, menjangkau jemaat di kawasan resort, jemaat-jemaat yang sampai terpencil. Tuhan menolong melalui program-program Majelis Sinode GKE. Dan demikian juga dalam penanganan pandemi ini, masa-masa pemulihan, persiapan, dan juga kami dapat melayani Tuhan dengan sungguh melalui keterbatasan yang ada ini. Dan juga kami terus berpacu dengan waktu, bahkan teknologi ini, untuk dapat membawa jemaat Tuhan lebih dekat kepadamu. Kami juga menyerahkan STT GKE pada masa pandemi dan seluruh mahasiswa-mahasiswi dalam praktek pengenalan pelayanan, praktek pelayanan gerejawi, dan pendanaan peningkatan mutu lulusan teologi baik itu STT GKE Banjarmasin maupun STKAW di Pontianak atau Kalbar. Diberkati, dilimpahi oleh Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga seluruh jajaran dari dosen, mahasiswa, mahasiswi dapat menjalankan peran dan tugas mereka masing-masing dengan baik. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, agar bertindak berlaku adil, dapat memberikan keadilan, keamanan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Demikian juga terhadap alam lingkungan sekitar kami. Banyak yang mengalami duka cita, bahkan kerugian akibat banjir, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, melalui ini kami dapat merenungkan, merefleksikan bahwa apa yang terjadi ini bukan karena semata-mata bencana akibat hujan dengan curah yang tinggi dan setiap hari, tetapi karena kerusakan lingkungan dan alam yang sudah betul-betul rusak dan meresahkan, sehingga mengakibatkan banjir dan banyak korban dan kerugian yang terjadi. Ya Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada masyarakat, kepada sekalian kami dan pemerintah, untuk dapat menangani kerusakan-kerusakan alam lingkungan dan hutan ini, mengembalikannya dengan cara-cara dan strategi penanaman pohon, dan juga perusahaan-perusahaan dapat bertanggung jawab dengan
dampak yang terjadi pada masyarakat ini. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, jauh lebih dalam dan sempurna daripada ini. Tuhanlah yang melengkapi dan menyempurnakannya. Di dalam satu nama berkuasa, Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ada kesempatan bagi kita memberikan persembahan yang kedua dan persembahan maju ke depan. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100 ayat 1 sampai 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan?
Kita dengarkan dan kita saksikan KOR Virtual STT GKE. Berita Jemaat Minggu 5 September tahun 2021. Jadwal ibadah Minggu 12 September 2021 pukul 8 WIB di Gereja Bethesda Terengbangkirai akan dilayani oleh Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH, dan untuk petugas tidak ada perubahan. Jadwal kebaktian keluarga sesuai dengan berita Jemaat. Jadwal ibadah kategorial sesuai dengan berita Jemaat, terkecuali untuk SHM sekolah hari Minggu untuk sementara masih ditiadakan. Berita keuangan sesuai dalam berita Jemaat.
yang telah dikirimkan melalui grup WhatsApp Jemaat GKE Kereng Bangkirai. Berita lain-lain, pemberitahuan bagi keluarga yang melaksanakan ibadah keluarga mandiri dan lewat video live streaming kolekta ibadah dapat disampaikan kepada BPH atau bendahara di setiap jam kerja. Pemberitahuan selanjutnya, untuk kelas katekisasi Sidi dilaksanakan pada hari Jumat 10 September pukul 19 WIB melalui via online pengajar Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH. Pemberitahuan berikutnya, pada hari Rabu 8 September 2021 melalui Zoom meeting pukul 18.30 WIB malam dilayani oleh Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH dengan topik "Hendaklah aku menjadi garam dunia dan terang dunia". Pemberitahuan berikutnya adalah ibadah mengenang 40 hari almarhum Ibu Iti Lampang yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 pukul 16 WIB, tempat Jalan Kalingo 1 nomor 18. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara sepanjang minggu ini dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera, umur panjang, terus bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, atas nama jemaat dan BPH Majelis Jemaat GKE Kereng Bangkirai yang hadir, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Septewani STH serta penetua diakon di Gereja Bethesda dan seluruh penyelenggara ibadah live streaming pada hari ini. Jumlah jemaat yang hadir beribadah di gereja ini berjumlah 52 orang. Terima kasih kepada sidang jemaat yang boleh hadir, dan kami mengharapkan anggota jemaat akan kembali hadir beribadah pada minggu berikutnya. Demikian berita jemaat ini disampaikan. Atas apabila ada kekeliruan dengan penulisan nama atau alamat atau jumlah nominal persembahan, diharapkan koreksinya agar dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat diundang berdiri. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil.
dan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan, pergilah dengan iman dan selamat, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.